إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malikun fil Muwatta' mursala an Amr bin Yahya an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin walahu turuqun yuqawwi ba'duha ba'da. Dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la darar, tidak ada darar. Apa itu? Yaitu mudarat, memberikan mudarat. Wala dirar, dan tidak boleh dirar, yaitu membalas mudarat dengan mudarat. Hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni dan yang lainnya secara musnad, dan diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Namun hadis ini mempunyai jalan-jalan yang banyak yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis ini ibu-ibu dan bapak sekalian kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan yang pertama jawami'ul kalim Rasulillah. Artinya Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah kalimat-kalimat yang sedikit tapi maknanya sangat luas sekali. Itu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Dan jawami'ul kalimnya Rasul itu rata-rata berisi kaidah. Seperti misalnya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ucapan ini sedikit tapi dibahas oleh para ulama secara panjang lebar. Banyak sekali faidah-faidah di situ. Iya. Demikian pula hadis ini la darar wa la dirar. Sedikit dia ucapannya tapi maknanya luas sekali. Faidah selanjutnya akhul Islam, tahrimu dirar bil qaul aw bil fi'l aw bit tark. Haramnya memberikan mudarat baik dengan ucapan ataupun perbuatan ataupun meninggalkan. Maka semua yang sifatnya mudarat dan memberikan mudarat baik buat diri sendiri ataupun mudarat untuk orang lain, dalam Islam semua itu dilarang. Namun bagaimana kalau ternyata mudarat itu bertabrakan dengan maslahat? Artinya di situ ada mudarat, di situ ada maslahat. Ya, di situ ada mudarat, di situ ada maslahat. Maka dilihat. Kalau maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka disyariatkan.
Kalau sebaliknya, mudaratnya lebih besar daripada apa? Maslahatnya, maka dilarang. Kalau 50-50 gimana? Seimbang nih, ya antara manfaat dan apa? Mudaratnya. Sikap kita gimana? Sikap kita tawakuf. Jangan melakukan dulu. Ya. Nah ini ikhwata Islam saudaraku seiman, kalau ternyata mudarat ini ada maslahatnya, Pak. Maka dilihat mana yang lebih besar dari keduanya. Maka tidak boleh kita memberikan mudarat. Baik dengan ucapan seperti ghibah. Ghibah itu mudarat untuk diri kita dan orang yang dighibah. Untuk diri kita mudaratnya apa, Pak? Mudaratnya kita dapat dosa pertama. Yang kedua, kita menghadiahkan pahala kepada dia. Karena kita harus membayar ya kezoliman itu dengan ya pahala amal kita. Na'udzubillah. Adapun mudarat untuk orang yang digibah, Bapak, merusak namanya. Dan tentunya merusak nama seorang muslim itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam saudaraku seiman. Atau memberikan mudarat dengan perbuatan seperti mukul, mengambil hartanya dan yang lainnya. Atau meninggalkannya, tidak mau membantunya. Ya, dibiarkan dia dalam kesulitannya. Maka seperti ini semua tidak boleh. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, tahrimud darar wa dhirar bil udwan 'alal ghair bin nafs awil mal awil ard. Haramnya membalas mudarat dengan mudarat, Pak. Ya. Tidak boleh mudarat dibalas dengan apa? Mudarat. Lalu bagaimana dengan firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha? Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Jawab, ayat itu menunjukkan bolehnya membalas keburukan, tapi syaratnya harus sama. Sementara untuk sama mudah atau sulit, Pak? Nah, untuk membalas dengan yang sama mudah apa sulit? Sulit apa sulit? Sulit, Pak. Kalau ada orang mukul antum, dan antum mau membalas pukulan yang sama, gimana caranya? Kalau dia mukul antum seberat 5 kilo, antum mukulnya seberat 10 kilo, zolim antum. Ya. Kalau ada orang yang mengejek antum, kira-kira kita bisa nggak membalas dengan yang sama? Sulit. Sehingga seringkali kalau kita balas, malah kita yang lebih besar dosanya dari dia. Maka pada waktu itu bagaimana? Ya udah. Makanya Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa'arad fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Namun siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya besar di sisi Allah. Iya. Faedah selanjutnya, akal Islam, tahrim ya at-tasabbub lidharar. Haram menjadi orang yang sebab, kita menjadi orang yang menjadi sebab orang terkena mudarat. Artinya gara-gara kita orang jadi terkena mudarat, walaupun kita tidak melakukannya, tapi kita jadi sebabnya, Pak. Iya. Maka itu semua dilarang. Akal Islam saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan tahrim ma yadhurru bil insan nafsah. Haramnya semua ya yang sifatnya mudarat buat diri kita sendiri.
Semua yang sifatnya mudarat buat diri sendiri haram. Maksiat, mudarat nggak buat diri kita, Pak? Mudarat. Iya. Demikian pula menonton film-film porno, mudarat nggak buat hati kita, Pak? Mudarat. Semua yang sifatnya mudarat untuk diri kita, hati kita, badan kita haram. Memakan makanan yang malah menimbulkan penyakit-penyakit. Contoh misalnya antum punya penyakit diabetes, terus antum malah senangnya makan yang manis-manis, yang berakibat akhirnya penyakit antum tambah parah. Mudarat nggak, Pak? Mudarat. Maka pada waktu itu haram. Nggak boleh. Ya. Kalau antum berkata, bukannya pada asalnya makanan itu halal. Betul. Tapi buat kamu yang terkena diabetes, yang akibatnya malah tambah mudarat buat penyakit kamu, maka pada waktu itu nggak boleh. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna dinal Islam dinus salamah. Islam itu agama yang sangat memperhatikan keselamatan, Pak. Keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Makanya Rasulullah bersabda apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Itu muslim. Ya. Lisannya nggak pernah nyakitin hati orang, tangannya pun nggak pernah menzalimi orang. Maka jadilah kita orang seperti itu ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Jadi hadis ini ya kalau kita perhatikan Pak, berhubungan dengan semua yang sifatnya mudarat. Ya. Kenapa Allah mengharamkan arak dan judi, Pak? Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakan pada arak dan judi itu ada manfaat-manfaat untuk manusia. Dan ada dosa, yaitu mudarat. Dan mudaratnya itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah haramkan arak dan judi. Padahal arak ada manfaatnya, ada, betul. Tapi kita sebagai seorang insan, Pak, jangan hanya sebatas melihat dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lain. Kalau ada orang berkata, mana dalilnya rokok itu haram dalam Al-Quran dan hadis? Jawabnya memang nggak ada Al-Quran hadis yang mengatakan rokok haram. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada rokok, Pak. Di zaman Rasulullah belum ada apa? Rokok. Tapi kita bisa meyakini keharamannya kenapa? Karena mudarat. Semua dokter sepakat ijma. Ya, ini kesepakatan dokter masalahnya, Pak. Bahwa merokok itu ya mudarat. Lihat aja tuh di tempatnya rokok itu. Kalau dulu kan masih rokok dapat menyebabkan impotensi, kanker. Sekarang udah nggak lagi gitu, Pak. Rokok membunuhmu. Udah nggak tanggung-tanggung lagi. Ya. Cuma orang yang ngerokok itu bilangnya apa, Pak? Ya kalau Allah takdirkan mati ya mati. Buktinya banyak kok yang ngerokok udah tua nggak mati-mati tuh. Kita katakan ya akhi, ya memang betul semua takdir Allah. Orang kalau bunuh diri makan minum baygon, kalau Allah takdirkan nggak mati nggak bakalan mati. Sama, ya. Tapi masalahnya ini sifatnya mudarat, Mas. Bahkan rokok itu mudaratnya bukan hanya untuk perokok. Buat perokok pasif malah
mudaratnya lebih berat lagi. Akhirnya kamu malah memberikan mudarat buat orang lain. Tapi itulah Pak, ya kalau udah asyik ngerokok, nggak mungkin dia mengeluarkan fatwa haram Pak. Apalagi muftinya ngerokok Pak. Nggak mungkin mengatakan rokok haram, nggak bakalan. Ya, paling rokok makruh. Udah. Kenapa? Karena yang menelurkan fatwanya perokok. Wallahu musta'an. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis 33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Haditsun hasan rahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dhuhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang mulia Pak, dan didoakan oleh Rasulullah agar difaqihkan dalam agama dan diajarkan tafsir. Ya. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Kalaulah manusia diterima setiap tuduhan dan klaim mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka orang akan mengklaim ya harta suatu kaum dan darah mereka. Artinya kalau setiap klaim, setiap tuduhan langsung diterima, betapa mudahnya orang untuk mengklaim ini tanah saya, ini rumah saya, ini mobil saya, padahal nggak ada bukti. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Tapi bukti ya harus dibawakan oleh orang yang menuduh. Ini orang yang menuduh, yang mengklaim wajib membawa apa? Bukti yang kuat. Ya. Wal yaminu 'ala man ankar. Kalau ternyata yang menuduh tidak punya bukti, maka yang dituduh atau yang diklaim kewajiban dia bersumpah. Demi Allah, ini tanah punya saya. Maksudnya si A mengklaim bahwa tanah itu miliknya. Si B mengatakan ini tanah saya. Oh, tiba-tiba kamu mengklaim itu milik kamu. Maka orang yang mengklaim wajib membawakan bukti. Mana buktinya? Bahwa ini tanah kamu. Yang nggak ada bukti, ya udah. Maka si B yang diklaim cukup bersumpah demi Allah. Ini tanah saya. Iya. Hadis ini hasan diriwayatkan Baihaqi dan yang lainnya demikian. Dan sebagiannya ada dalam sahihain. Di sini kita ambil faidah Pak. Faidah yang pertama, anna damal ma'sum wa ma lahu la yustahal wa la yustahaqqu bi mujarradi da'wa. Al aslu bara'atu dhimmatil ma'sum. Bahwa darah seseorang dan harta tidak boleh dihalalkan hanya karena sebatas klaim dan tuduhan. Ya, nggak bisa setiap klaim, setiap tuduhan langsung diterima begitu saja, nggak bisa dalam Islam. Faedah yang kedua, ghalabatu dzulm wal kadzib ala katsir minan nas. Di sini menunjukkan bahwa banyak manusia itu sifatnya zalim dan dusta. Makanya Nabi penting mengatakan orang yang mengklaim itu wajib bawa bukti. Sebab kalau setiap orang yang mengklaim diterima, bahaya ini. Ini menunjukkan bahwa memang kebanyakan manusia itu banyak yang zalim, banyak yang dusta.
Faedah yang ketiga, anna da'wa la tuqbal illa bibayyinah. Bahwa klaim atau tuduhan tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Bayyinah. Bayyinah itu artinya sesuatu yang membuat jelas, ya. Itu bayyinah namanya. Dan bukti dalam Islam itu terkadang berupa saksi, Pak. Dalam tuduhan perzinahan wajib membawa 4 saksi yang adil, ya. Misalnya ada si A menuduh si B berzina, wajib dia bawa apa? Bukti. Buktinya berupa apa? 4 saksi. Tanpa 4 saksi ini harus adil. Ya, apa sih adil tuh, Pak? Muslim, balik, berakal, selamat dari kefasikan, dan selamat dari adab-adab yang buruk. Adapun kalau 4 saksi ini, empatnya ini nggak adil. Yang satu pezina, yang satu pemabuk, yang satu tukang dusta, yang satu koruptor, ya nggak bisa diterima. Ya. Makanya tidak setiap saksi itu bisa diterima, harus diperiksa dulu saksi-saksinya gimana ini. Kalau dalam masalah tuduhan yang berhubungan dengan harta, wajib 2 saksi, laki-laki. Kalau tidak ada, maka 2 saksi perempuan dan 1 saksi laki-laki. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian pula bukti-bukti yang akurat. Rekaman video harus dilihat. Ini palsu atau bukan? Diperiksa. Kalau memang ternyata ini videonya asli, ya bisa jadikan sebagai bukti kuat. Tapi kan zaman sekarang banyak, Pak, ya alat-alat untuk bikin apa? Membuat video palsu itu banyak zaman sekarang. Mudah, ya. Faedah selanjutnya, al-hukmu bil bayyinah. Orang yang membawa bukti yang otentik dan kuat, dialah yang paling berhak dari orang yang tidak punya bukti. Faedah yang keenam, bara'atul mudda'a alaihi biyaminihi idza lam takun lil mudda'i bayyinah. Orang yang dituduh atau diklaim, kalau yang menuduh atau yang mengklaimnya tidak punya bukti, cukup ia bersumpah. Cukup ia apa? Bersumpah. Ya. Faedah selanjutnya, annal qadhi la yahkum bi ilmi. Seorang qadhi dalam permasalahan seperti ini tidak boleh hanya menghakimi sebatas dengan keilmuannya saja, tapi harus dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Ya. Cuma terkadang di zaman ini qadhinya pun nggak amanah. Banyak di zaman sekarang ini hakimnya bisa memberikan apa? Sebuah vonis berdasarkan daun fulus. Tahu nggak daun fulus? Duit. Siapa yang gede duitnya, dia yang menang. Maka hakim seperti ini kata Rasulullah di neraka. Ya, hakim seperti ini di neraka. Na'udzubillah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan siyanatus syariah lil huquq min dzulmil zalimin. Syariat Islam sangat menjaga hak-hak, ya, hak kepemilikan. Jangan sampai diambil oleh orang-orang zalim dengan tanpa hak. Ya. Kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang ke-34.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan apa? Tangannya. Apa maksudnya mengubah dengan tangan? Maksudnya kata sebagian ulama dengan kekuasaannya. Iya. Dan kekuasaan tentunya relatif, Pak. Seorang ayah punya kekuasaan di rumahnya. Seorang RT punya kekuasaan di tempatnya. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu untuk mengingkari. Tidak mampu, maksudnya gimana, Pak? Artinya kalau dia mengingkari malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu namanya tidak mampu. Maka hendaklah ia mengingkari dengan lisannya. Dengan apa? Lisannya. Fa illam yastati, jika tidak mampu juga dengan lisannya, fa bi qalbi, maka dia wajib mengingkari dengan apa? Hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya pengingkaran dengan hati itu yang paling lemah. Kalau misalnya tidak mengingkari lagi, di hatinya gimana, Pak? Melihat kemungkaran tapi hatinya pun tidak mengingkari. Maka ia jatuh kepada apa? Dosa. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari, Pak. Iya. Hadis ini, saudaraku seiman, kita ambil faidah. Wujubu taghyiril munkar. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Iya. Dan mengingkari kemungkaran itu ada 4 martabat, Pak. Martabat yang pertama, kalau kita mengingkari hilang kemungkaran, maka ini disyariatkan. Martabat yang kedua, kalau kita mengingkari maka berkurang kemungkaran, maka ini disyariatkan. Martabat yang ketiga, kalau kita mengingkari malah muncul kemungkaran yang selevel. Malah muncul kemungkaran yang apa? Selevel. Maka mendingan kita tawakuf. Jangan dulu dilakukan. Martabat yang keempat, kalau kita mengingkari kemungkaran, malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka pada waktu itu mengingkari kemungkaran hukumnya apa? Kalau kita mengingkari kemungkaran, malah muncul kemungkaran yang lebih besar, hukumnya apa, Pak? Boleh nggak? Boleh apa haram? Haram. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebuah contoh di zaman Rasulullah. Suatu ketika ada orang Arab Baduy masuk masjid, ngapain? Kencing. Ya. Bukan mau sholat, bukan. Kencing dalam masjid. Maka para sahabat ingin mengingkarinya, Pak. Maka Rasulullah bersabda, Pak, da'u, biarkan. Wala tuzrimuh, jangan diputus. Setelah selesai, Rasulullah menyuruh untuk mengambil seember air, kemudian diguyurkan.
Kenapa Rasulullah melarang para sahabat saat itu untuk mengingkari kemungkaran? Karena kalau ya para sahabat mengingkari kemungkaran, tentu mudaratnya lebih besar. Orang lagi kencing, ya kemana-mana kencingnya nanti. Kena bajunya sahabat, kena bajunya dia. Tapi kalau dibiarkan, maka air kencingnya di satu tempat saja, nggak kemana-mana. Sehingga mudaratnya lebih ringan. Makanya penting ya, orang yang mengingkari kemungkaran itu wajib berilmu ya dalam masalah menimbang maslahat dan mudarat. Jangan cuma sebatas semangat aja, hancurin. Hancur sih, besoknya dibangun yang lebih mewah. Seperti yang kita lihat ya, menghancurkan tempat prostitusi, hancur betul. Apa yang terjadi Pak? Mereka ngerekam, makanya sampai ke dunia barat, simpatiklah mereka, dikirim bantuan, dibangun yang lebih mewah. Akhirnya yang ada mudaratnya lebih besar, bukan maslahat. Maka saat itu jangan, kita cari cara lain yang mudaratnya lebih kecil. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Ini akhi, jadi syariat itu Pak dalam mengingkari kemungkaran bukan hanya sebatas pakai otot Pak, bukan sebatas apalagi orangnya temperamenan gitu, nggak bisa. Makanya para ulama ya mensyaratkan orang yang mengingkari kemungkaran harus memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama, wajib punya ilmu. Berilmu bahwa ini memang benar-benar mungkar. Jangan sampai kita menganggap ini mungkar, ternyata bukan mungkar, Pak. Karena nggak punya ilmu. Yang kedua, punya sifat halim. Ya, tidak cepat marah, nggak cepat emosi. Yang ketiga, punya sifat sabar. Iya. Nah, kalau misalnya yang mengingkari kemungkarannya temperamenan gitu, Pak. Ana yakin merusaknya lebih besar daripada apa? Ya, memperbaikinya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Oke, ini saudaraku seiman ya. Jadi dalam masalah mengingkari kemungkaran tuh Pak ada caranya dalam Islam tuh Pak. Enggak sembrono, enggak sebatas berdasarkan semangat, tidak. Tapi tetap mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Faedah yang kedua, anna taghyirul munkar fardhu kifayah 'ala man 'alima bih wa qadara 'ala taghyirihi bi yadihi aw lisanihi wa amma taghyir bil qalbi fa fardhu 'ain. Wa mengingkari kemungkaran itu fardu kifayah bagi orang yang tahu dan dia mampu untuk mengingkarinya dengan tangan dan lisannya. Adapun mengingkari dengan hati, maka ini hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib mengingkari dengan apa? Dengan hati. Cuma makanya Pak, antum kalau tinggal di tempat yang banyak kemungkaran, sulit antum untuk menjaga istiqomah hati kita mengingkari kemungkaran. Contoh misalnya kalau antum ya sering ke tempat-tempat yang di situ banyak kemungkaran, ke pantai yang banyak turis-turis yang telanjang. Di awal-awal sih istighfar, Pak, astagfirullah. Lihat astagfirullah. Tapi kalau keseringan lama-lama enggak istighfar lagi, Pak. Hati enggak mengingkari lagi, malah menikmati. Makanya malah dosa. Ya. Maka dari itulah ya, akhi, kenapa kita disuruh meninggalkan tempat-tempat seperti itu?
Karena supaya menjaga keistiqomahan hati. Hati ini harus dipelihara, Pak. Kebencian dia kepada kemungkaran itu harus dipelihara. Ya. Makanya di antara doa Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah hatiku mencintai keimanan dan hiaskan hatiku dengan keimanan. Dan jadikan hatiku benci kepada apa? Ya, kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan. Karena benci kepada kemaksiatan itu, Pak, menunjukkan iman. Benci kepada kekufuran, ya, keburukan, itu menunjukkan iman. Tapi kalau sudah tidak benci, menunjukkan imannya sudah redup. Ya, apalagi kalau sudah yang dia cintai itu ternyata maksiat. Akibat sudah seringnya berbuat maksiat, keasyikan, jadi akhirnya dia cinta kepada maksiat, benci kepada taat. Kalau sudah seperti ini, Allah batalkan amalnya. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itu karena mereka benci kepada apa yang Allah turunkan. Fa'ahbatallahu a'malahum. Fa'ahbatu a'malahum. Allah batalkan amal mereka itu. Hati-hati, Mas. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan, Mbak, faedah selanjutnya bahwa mengingkari kemungkaran itu dengan 3 cara. Dengan tangan, atau dengan lisan, atau dengan apa? Hati. Ini yang paling wajib. Dengan tangan sudah kita sebutkan tadi, dengan kekuasaan. Iya. Dengan lisan, ini khusus bagi mereka yang punya keilmuan untuk menjelaskan bahwasanya ini perkara yang haram dengan cara yang baik. Tapi tentunya, Pak, orang yang mengingkari kemungkaran itu harus siap dengan berbagai macam konsekuensinya, Pak. Karena ketika kita mengingkari kemungkaran, orang yang diingkari nggak ridho. Akhirnya apa coba? Malah mengucapkan kata-kata yang bikin kesal. Ya. Ketika kita mengingkari, nasihatin, apa kata dia? Ente ngapain sih ngurusin saya? Yang berbuat dosa saya kan, bukan ke situ. Yang masuk neraka juga saya. Ngapain situ kepo sama saya? Kadang kita kesal, Pak, digituin, Pak. Iya. Padahal Allah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak mengingkari, bahayanya bukan cuma buat dia masalahnya, Mas. Kita yang tidak mengingkari pun kena semuanya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang perbuatan Banu Israel, ya, orang Banu Israel itu kan apa? Diharamkan berburu di hari Sabtu. Nah, kemudian orang Banu Israel pikir gimana caranya berburu di hari Sabtu. Soalnya kalau hari Sabtu justru ikannya malah banyak. Di hari biasa nggak ada ikan. Jadi mereka mikir gimana caranya bisa dapat ikan. Dipasang jaring di Jumat sore, diambilnya di Minggu pagi. Apa kata mereka? Kami tidak berburu di hari Sabtu. Nah, ini makar, hilah namanya. Lalu Banu Israel terbagi menjadi 3, pelaku, yang kedua yang mengingkari, dan yang ketiga yang diam tidak mengingkari. Maka Allah adab pelaku dan yang diam. Adapun yang mengingkari Allah selamatkan. Subhanallah.
Hanya banyaknya maksiat saat kita diamkan, kita pun kena mas masalahnya. Kena, nggak bisa kita diam. Ya, kita berusaha untuk mengingkari sesuai dengan kemampuan masing-masing akal Islam. Iya. Nah, ini faedah selanjutnya akal Islam. Anna man ghayyara bima yastati'u faqad ghaqadha ma alayhi. Bahwa orang yang berusaha mengubah, mengingkari kemungkaran sesuai kemampuannya, maka ia telah melaksanakan tugas. Iya. Adapun hasil itu di tangan Allah. Kesalahan orang yang mengingkari kemungkaran itu Pak, dia pengen usahanya langsung terlihat hasilnya. Ini salah. Kewajiban kita hanya berusaha. Kita udah nasihatin, udah ngasih tahu, tapi ternyata dia malah menolak, ya udah. Kita nggak bisa maksa masalahnya. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan annal wajib yakhtalifu bi ikhtilafil qudrah. Bahwa sesuatu yang wajib itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau mampunya dengan tangan, lakukan. Kalau mampunya dengan lisan, lakukan. Tapi kalau mampunya dengan hati, lakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang salah itu yang tidak menggunakan kemampuan. Maka dia salah dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis 35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian saling dengki, hasad. Jangan kalian saling melakukan najis. Najis itu apa sih? Najis itu begini Pak. Biasanya sih najis itu adanya pada jual beli lelang. Ya. Misalnya si penjual dengan si A sudah kesepakatan. Nanti kalau ada yang nawar, kamu naikin ya. Siapa yang berani 100.000? Terus ada yang bilang, saya berani 110. Nah temannya ini udah kaum kali Bapak. Saya berani 111. Tujuannya supaya orang pada naikin harga. Padahal tujuannya tidak ada niat buat membeli. Ya, ini namanya najis. Ini curang. Ya. Maka tanah jasu di sini maksudnya itu berbuat kecurangan dalam bermuamalah. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci, maksudnya membenci karena dunia. Adapun benci karena agama, karena Allah, boleh, enggak masalah. Ya. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, kalau ketemu enggak mau nyapa. Dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Maksudnya gimana nih Pak?
menjual atas penjualan orang lain. Maksudnya gini Pak, antum penjual, si A penjual, si B penjual. Datang si C, datang ke si A, Pak mau beli ini dong. Iya, kebetulan si A sama si B ini sama-sama jualannya sama gitu Pak. Kemudian si C bilang berapa harganya? Sekian, sekian, sekian. Udah deal ya 50.000. Ya udah nggak apa-apa kata si A. Si B ngomong ke si C, sini deh. Berapa dia jual? 50.000. Saya mau 45.000 nih kalau mau. Akhirnya si C pindah ke si B. Gara-gara si A sama si B berantem, Mbak. Nah, ini namanya menjual atas penjualan orang lain. Haram kalau belum terjadi kesepakatan. Haram kalau sudah terjadi kesepakatan. Adapun kalau masih tawar-menawar, belum ada kesepakatan, sebagian ulama mengatakan boleh. Iya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim itu saudara muslim yang lain. Tidak boleh ia menzaliminya. Tidak boleh ia membiarkan kesusahannya. Dan tidak boleh ia meremehkannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Cukuplah bagi seseorang dari keburukan ia meremehkan saudaranya sama muslim. Dan setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan Imam Muslim. Insyaallah. Hadis ini agung, Pak. Ya. Kita ambil faedah hadis ini Pak. Yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya hasad. Antum tahu nggak hasad? Nah, dengki itu apa? Antum bilang dengki, hasad. Iya betul, hasad itu bahasa Arab. Terjemahannya dengki. Nah, dengki itu apa? Hah? Apa? Menginginkan keburukan buat orang lain. Keburukan berupa apa? Hilangnya nikmat ahsan. Barakallahu fiik. Iya. Sebagian ulama membedakan antara hiqd dengan hasad. Hiqd itu hanya sebatas panas saja, Pak. Melihat orang lain dikasih nikmat. Lihat tetangganya beli mobil panas. Kalau hasad lebih berat lagi. Dia mengharapkan mudah-mudahan nikmatnya rusak. Melihat tetangganya beli mobil panas, lalu berharap mudah-mudahan tabrakan tuh mobilnya. Ini hasad, ya haram Pak hukumnya, dosa itu. Seorang muslim itu seharusnya kan menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk apa? Dirinya dari kebaikan. Kalau antum suka dikasih nikmat, harusnya kita suka dong teman kita dikasih apa? Nikmat. Itu konsekuensi iman, Pak. Ibu-ibu ngelihat temannya diberi kelebihan. Jangan sinis, jangan panas. Kadang kan ketika temannya cerita, alhamdulillah saya dikasih nikmat ini, temannya langsung bilang gini, gitu aja cerita-cerita. Ini biasanya orang kena penyakit dengki nih, kayak ginian ya Pak. Orang yang hatinya bening tuh nggak begitu.
Ketika temannya cerita tentang kenikmatan, dia langsung ikut gembira dan berkata, Masya Allah, mudah-mudahan barokah, ya Allah berkahi punya kamu itu. Saya juga senang kalau saya punya itu, kok. Maka saya juga senang kalau kamu punya itu. Masya Allah. Itu berarti memang hatinya bersih, tuh, Pak. Bersih dari dengki, ya, dari hasad. Kota Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan haramnya berbuat kecurangan, Pak, dalam bermuamalah. Banyak di antara kita terkadang curang, jual mobil, disembunyikan aibnya. Ya kalau mobil kan biasa begitu, Pak, penjual mobil tuh rata-rata begitu kan, dibagusin luarnya, dalamnya rongsokan, jual dengan harga yang bagus. Wah, iya, dibilang gimana, Pak? Bagus mobilnya, Pak. Padahal hancur. Wah, ini dosa dia, Pak. Nggak halal tuh. Iya. Kenapa? Karena curang dia, menyembunyikan aibnya. Hadis ini menunjukkan haramnya saling membenci, Pak. Tapi sudah kita sebutkan tadi, yang haram itu saling benci karena dunia, nggak boleh. Karena rebutan lapak. Gara-gara rebutan lapak, jadi nggak mau teguran tuh. Waduh, bahaya tuh, Mas. Ya. Tapi kalau bencinya karena Allah, misalnya kita benci sama si fulan karena dia suka maksiat, maka seperti ini keimanan, Pak. Nggak masalah. Beda selanjutnya, tahrimut tadabur. Haramnya ya saling tidak bertegur sapa, ya, hanya karena urusan-urusan dunia, nggak mau saling negor, ketemu berpaling, nggak mau ketemu, pas ditanya kenapa, habis dia nyaingin saya. Ada, Pak, kayak gitu, Pak, bener terjadi, ya, gara-gara temennya usaha yang sama, tokonya deket toko dia, ngambek gitu, Pak, kurang ngajar. Udah gitu udah pakai cadar loh, Pak, udah ngaji, misalnya istilahnya akhwat senior lah, ya. Tapi masih seperti itu, seakan-akan nggak beriman kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Padahal di antum kalau pergi ke gelodok, Pak, yang jualan terkadang orang non-muslim, sama itu semua. Kalau ditanya, Pak, kok sama gitu? Ya rezeki, Mas, udah dibagi-bagi. Itu orang yang kurang beriman aja tenang-tenang. Ya ini udah ngaji, Pak. Iya. Sampai nggak mau tegur sapa gara-gara itu. La ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan akal Islam tidak boleh menjual atas penjualan ya saudaranya. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh membeli atas pembelian saudaranya. Si A mau beli kemana? Si B, Pak, udah terjadi kesepakatan, deal harganya. Datang si C, Pak, dia beli berapa? 100.000. Udah saya beli 150 sini. Makanya batal sama si A. Wah, si A kesel, kurang ngajar itu orang. Maka ini haram dalam Islam, Pak. Iya. Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, ya, tidak boleh seorang muslim meremehkan muslim yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia meremehkan saudaranya sesama apa? Muslim. Hanya karena si muslim ini orang miskin, gak punya duit, lalu kita remehkan. Hati-hati, Mas, itu termasuk kesombongan. Bisa jadi orang yang muslim yang susah ini jauh lebih baik di sisi Allah daripada kamu yang kaya, tapi sombong. Jangan pernah kita meremehkan hanya karena kamu hafal Quran, hafal hadis,
lalu meremehkan orang yang baru ngaji, ya, ini junior saya, baru ngaji dia, saya udah 10 tahun, makanya kita remehkan dia. Hati-hati mas, ini kesombongan, ya, nggak boleh. Kita meremehkan seorang muslim pun nggak boleh. Kita tidak tahu bagaimana amalan hatinya di sisi Allah. Mungkin dia lebih ikhlas, mungkin dia lebih takut kepada Allah dari kita. Ya. Di sini juga menunjukkan ikhwatul Islam bahwa sesama muslim itu bersaudara. Sesama muslim itu apa? Bersaudara. Berarti kita harus melaksanakan hak-hak persaudaraan, Pak. Ya. Jaga ukhuwah Islamiyah itu. Ya. Apa hak persaudaraan? Banyak. Di antaranya saling menasihati. Ketika terjadi ada muslim lain saudara kita yang jatuh kepada kemungkaran, nasihati, itu hak. Ya. Ketika dia sakit, jenguk. Ketika dia meninggal, antar dia ke kuburannya. Ketika dia mengucapkan salam, jawab. Kalau ketemu, ucapkan salam. Itu hak sesama muslim. Ya. Nah, penting sekali Pak untuk mengetahui hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan sesama muslim itu harus kita betul-betul perhatikan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menunjukkan juga Pak, wajibnya kita saling menolong, wajibnya tawadu, ya, saling menolong sesama muslim. Jangan dibiarkan seorang muslim kesusahan, jangan dibiarkan. Antum lihat Pak, banyak muslim-muslim yang susah jadi korban kristenisasi lah Pak. Akhirnya mereka demi sesuap nasi mau mengganti akidahnya. Terus banyak muslim gak peduli udah. Padahal membela mereka, jangan sampai mereka menjadi mangsa-mangsa kristenisasi. Itu termasuk jihad loh Pak. Bela, ya, perhatikan mereka, bantu mereka supaya akidah mereka tetap kuat Pak. Ya. Ketika melihat teman-teman kita yang pemulung sesama muslim, banyak muslim cuek Pak. Ya. Padahal mereka saudara-saudara kita sesama muslim. Gimana caranya supaya kita bantu mereka? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya, ukhuwah Islamiyah ini Pak yang semakin melemah di zaman sekarang ini. Karena individualis ya sangat kuat sekali di antara kita. Allah musta'an. Di sini menunjukkan bahwa ketakwaan itu adanya di hati. Dan itulah sumber ketakwaan adanya di hati. Dari hati muncul amalan. Orang yang hatinya bertakwa akan menimbulkan keimanan, amal saleh. Ya, itu pasti. Tapi orang yang tidak mau taat, senangnya maksiat, itu menunjukkan takwanya kurang, bahkan bisa jadi hilang. Ya Pak, Allah musta'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau nanya. Syukur-syukur nggak ada. Bagaimana cara menolak untuk hadir di acara reuni SMA atau akademi karena ada acara musiknya Ustadz? Terima kasih. Bilang, ya, gimana kalau acara reuninya
kita undang ustadz aja buat ceramah. Daripada joget-joget, musik-musik gak ada manfaatnya. Mendingan kita ada siraman rohani. Itu lebih manfaat, akhi. Ya. Kita kan sebagai seorang muslim itu, ya harusnya beda dong. Jangan sama saja dengan orang yang gak beriman. Sampaikan. Kita jangan takut-takutan, Mas, dalam hal ini. Tegas-tegasan aja. Apakah sumpah pocong dibolehkan? Apa itu pun sumpah? Gak ada dalam Islam sumpah pocong, Mas. Pakai pakaian pocong dulu, baru sumpah. Gak ada. Dalam Islam bersumpah itu pada asalnya berat. Bersumpah itu boleh, berat di sisi Allah loh, Pak. Orang yang bersumpah wajib untuk melaksanakan sumpahnya. Jika dia tidak melaksanakan, dia wajib bayar kafarat sumpah. Makanya kalau antum berkata, demi Allah, saya besok mau pergi ke pasar. Besoknya nggak ke pasar, antum wajib bayar kafarat sumpah. Karena masalahnya antum sudah mengatakan demi Allah. Ya. Bagaimana hukum KB? Hukum KB itu, Pak, kalau KB itu karena adanya mudorot pada si ibu, karena si ibu misalnya lemah fisiknya sehingga harus KB, boleh. Atau karena tujuannya ya memberi jarak kehamilan agar tidak terlalu capek si ibu ini, ya, karena keterbatasan, boleh. Yang tidak boleh itu, Pak, kalau membatasi. KB itu untuk apa? Membatasi. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak anak. Kata Rasulullah, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Nikahilah wanita yang banyak cintanya kepada suami dan banyak anaknya, yang subur peranakannya. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bolehkah sholat tahajud dan duha setiap hari? Kalau tahajud, na'am. Sangat dianjurkan setiap malam. Adapun duha, memang terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat yang saya condong kepadanya boleh tiap hari. Kenapa begitu? Karena pertama, Nabi mewasiatkan kepada dua orang sahabat, yaitu Abu Hurairah dan Abu Dzar. Jangan tinggalkan salat duha 2 rakaat tiap hari. Kalaulah merutinkan itu tidak boleh, tentu Nabi tidak akan berwasiat seperti itu. Adapun Nabi terkadang salat duha, terkadang tidak, dijawab oleh Aisyah. Rasulullah itu suka untuk melakukan sebuah amal, tapi beliau takut diwajibkan atas umatnya, sehingga beliau tidak merutinkannya. Itu alasannya itu, Pak. Jika ada 2 kajian, di mana kajian satu selain lebih mengenal Allah, juga bertemu dengan teman-teman. Tapi ini khawatir jadi punya tujuan selain karena Allah, tapi kajian kedua hanya bertujuan karena Allah. Tapi jika memilih kajian kedua, resiko kesan dari teman-teman anak egois. Tapi kajian kedua, ustadznya lebih berilmu bagaimana. Kita lihat isi kajiannya. Mana yang lebih kamu butuhkan. Yang satu, ya,
membahas tentang tauhid dan kamu belum paham tentang tauhid. Sementara itu ilmu yang paling urgent, maka itu yang harus antum dahulukan. Iya. Yang satu belajar tentang masalah apa? Ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Sementara kajian yang satu lagi ilmu yang sifatnya fardu ain. Maka yang lebih dahulukan yang mana? Fardu ain. Makanya yang kamu dahulukan adalah kajian yang membahas perkara yang paling kamu butuhkan. Apalagi itu sifatnya fardu ain. Dahulukan. Ya, begitu caranya. Sehubungan dengan hadis yang menyatakan bahwa seseorang pria yang sholat subuh berjamaah di masjid sama pahalanya dengan sholat sepanjang malam, bolehkah dimaknai sebagai tak perlu lagi sholat tahajud? Waduh, enggak lah. Ya. Maksudnya Pak, sholat wajib itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah. Jangan sampai kita lebih mendahulukan tahajud, gara-gara tahajud kebablasan sholat subuhnya salah. Ya. Maka kalau kita tahajud, kita sholat subuh berjamaah, antum mengumpulkan dua perkara yang luar biasa. Ya. Saya pernah dengar dari Ustadz Sunnah kalau kotoran kucing itu najis karena ia binatang bertaring. Tapi Ustadz bilang tidak najis. Mana yang betul? Saya mengatakan tidak najis karena berdasarkan hadis. Kata Rasulullah, innaha laisat binajasin. Kucing itu bukan najis. Hadis ini umum tidak, Pak? Nabi mengatakan kucing tidak najis. Kalau ada yang berkata maksud hadis ini artinya air liurnya, kita katakan apa? Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Rasulullah mengatakan kucing tidak najis mutlak. Berarti mencakup semuanya, kucing tidak najis, selesai. Kalau ada yang mengatakan, tapi itu termasuk binatang buas, itu hadis umum. Sedangkan ini khusus untuk kucing. Dan kaidah usul fikih mengatakan, bila bertemu hadis yang umum dengan hadis yang khusus, gimana dong? Maka keumuman itu dikhususkan. Iya, dibawa kepada kekhususan, maka dikecualikan padanya kucing. Kenapa Rasulullah mengatakan kucing tidak najis? Rasulullah memberikan ilatnya, alasannya, Pak. Innaha minat tawafina alaikum. Karena ia suka berkeliling di antara kamu. Artinya, karena kita sulit untuk menghindar dari kucing. Sedangkan sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan tidak dalam syariat, Pak. Mendatangkan kemudahan dalam syariat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya sampai detik ini saya mengatakan tidak najis. Tidak najis itu bukan berarti nggak dicuci, Mas. Sekarang kalau antum ya lagi jalan, terus ada orang yang sering plok nempel di baju antum. Najis nggak? Hah? Terus gara-gara nggak najis antum nggak cuci gitu? Antum pergi masuk ke rumah masih nempel di sini. Ditanya sama suami, kenapa? Kata Ustadz nggak najis. Aduh, salah paham itu orang. Nggak setiap yang nggak najis itu, ya, nggak dibersihin, Mas. Dan tidak setiap yang dicuci itu karena
Najis bisa jadi karena jijik. Ya. Antum lagi jalan, tahu-tahu nginjek tai kebo, peleo aja. Pendapat yang rajih, ya, binatang yang tidak yang halal dimakan dagingnya itu kotorannya tidak najis. Terus gara-gara nggak najis, antum masuk kantor, tai kebonya masih nempel gitu. Aduh, aya wae eta teh. Kumaha coba? Setelah witir kita lafaz subhanallah, subhanallah, subhana malikil kudus, rabbil malaikati warruh 3 kali. Setelah itu bolehkah kita baca zikir yang rutin? Apa itu? Zikir yang rutinnya apa? Saya nggak tahu. Setelah witir ada zikir yang rutin, kecuali itu. Ya, subhana malikil kudus, rabbil malaikatu warruh, udah 3 kali. Nah, yang jadi masalah zikir yang rutin yang kayak gimana? Mana dalilnya gitu loh. Kan yang namanya zikir ibadah nggak, Mas? Ibadah wajib berdasarkan dalil nggak? Ya dong. Mana dalilnya? Ya. Jika ada tetangga yang persis sebelah rumah mungkin karena hasad kepada kami sering mengganggu, sampai-sampai memukul suami bagian mata dan berdarah. Juga menghina-hina pakaian dan penampilan keluarga kami yang jilbabnya panjang, berjenggot, dan seterusnya. Dikarenakan kami minta geser mobilnya yang parkir persis depan pintu rumah kami. Zolim banget ini tetangga, ngeri ya. Ya. Karena saking seringnya ganggu saya pilih diamkan aja udah, Ustadz. Apakah saya sudah saya salah, Ustadz? Tidak salah, cuman lihat mana yang paling maslahat. Kalau yang paling maslahat mendiamkan dan tidak menegur, silakan. Tapi kalau yang paling maslahat artinya ngasih hadiah dan yang lainnya, dengan cara itu di akhirnya jadi baik, maka lakukan yang paling besar maslahatnya. Atau bisa dilaporkan ke RT RW, ya. Kalau sudah mukul sampai ke mata itu bisa ke polisi itu. Dipolisikan aja kalau memang kurang ajar banget, ya. Safar ke negeri kafir itu diharamkan pada saat kita di lingkungan teman-teman yang menganggap hal itu boleh-boleh saja. Bilang ke mereka, Bu, apa sih yang kalian banggakan dari negeri kafir? Kalau dikatakan, oh di sana disiplinnya hebat-hebat, bilang ke dia, seorang muslim tetap jauh lebih baik di sisi Allah daripada orang kafir. Oh di sana pemandangannya bagus, Indonesia lebih bagus. Ya, Indonesia ini dapat julukan negara terindah di dunia, Mas. Jauh-jauh di negeri sendiri banyak yang indah, ya. Nah ini, semoga yang sampaikan bermanfaat. Tidak bisa semua pertanyaan saya jawab, Pak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.